bang balamba, oi ku bang dan lai bari. Rani selalu berpedoman kepada berani bermimpi, berani bertanggung jawab. Kenapa nggak ngikutin pasar misalnya seperti itu? Karena Rani lebih mengutamakan aku buat musik untuk diriku, untuk lebih utamanya. Aku buat musik untuk diriku yang mudah-mudahan orang yang mendengarkan bisa mendapatkan sesuatu. Halo pemirsa, perkenalkan saya Rani Jamba, saya seorang musisi dari Medan, dan kali ini saya akan bercerita mengenai bagaimana musik dapat memberikan dampak positif bagi alam, lingkungan, dan budaya. Saya dari kecil senang nyanyi. Kalau paling diingat itu waktu zaman-zaman TK, paling senang tuh nyanyi di mobil papa tuh lagu Ibu Kita Kartini. Walaupun nggak terlalu paham dulu maksudnya apa dari lirik Ibu Kita Kartini, tapi senang aja nyanyi. Kemudian waktu masa SMP itu mulai lebih serius, ikut-ikut kelompok band, jadi anak band SMP, SMA. Kemudian waktu kuliah, alhamdulillah lolosnya di seni musik, pendidikan seni musik di Universitas Negeri Medan. Tapi ada sedikit apa ya, dilematis gitu sih di orang tua, karena mereka support kalau itu untuk pengembangan hobi, kesukaan tuh mereka support gitu. Ternyata ketika Rani ingin terjun secara profesional ke dalam dunia pendidikan waktu itu tahap awalnya untuk melanjutkan pendidikan S1 di musik, itu ternyata berbenturan dengan keluarga. Banyak tahap yang Rani lalui untuk bisa meyakinkan orang tua bahkan sampai detik ini kayak gitu. Langkah paling besar dalam hidup Rani itu ketika Rani dapat beasiswa S2 ke Australia. Itu mendapatkan beasiswa itu menurut Rani kayak step ataupun langkah yang besar dalam hidup Rani ketika umur sekitar 25 waktu itu. Kemudian ketika pulang dengan berbagai problem yang ada, terutama dengan harapan ataupun ekspektasi dari keluarga. Oh, anaknya pulang sekolah dari luar negeri harusnya bisa dapat pekerjaan yang seperti ini. Ternyata Rani say no to everything gitu kan. Tapi alhamdulillah untuk tahun ini 2021 Rani merasa Rani terus berprogres secara pemikiran maupun skill dalam bermusik Rani sendiri. Ketika karya semakin bisa menjangkau banyak orang, Rani merasa itu sebuah prestasi. Kayak Rani nggak ikut kompetisi ataupun menang kompetisi manapun, tapi menurut Rani ketika musik Rani sudah mulai dilihat orang mungkin sebagai sesuatu hal yang berbeda, menurut Rani itu juga sebuah pencapaian pribadi yang Rani pribadi sangat patut untuk Rani rayakan sebagai seorang Rani sendiri gitu. Menurut Rani, project untuk lingkungan itu project yang harus sustain bagi Rani pribadi. Makanya Rani belum mengeluarkan satu album blok langsung, tapi Rani berusaha untuk konsisten setiap tahunnya Rani keluarkan lagu tentang alam. Jadi campaign tentang lingkungan itu tetap berjalan. Jadi untuk lingkungan sejauh ini dari 2018 itu ada lagu Nature, 2019 ada Smoke Blanket tentang kebakaran hutan, 2020 ada The Ice tentang orang hutan, dan 2021 ini lagu bersama Lira Pramuk. Tapi Rani juga punya concern tentang kearifan lokal ataupun etnisitas kita di Indonesia. Jadi Rani ada buat yang namanya Hybrid of Sumatra. Jadi lagu-lagu tradisional Sumatera Rani coba aransemen ulang dengan gaya yang lebih modern, lebih elektronik.
Itu ada beberapa lagu kayak Pak Tipak Tipung, Pisau Surit, Serma Dengan-Dengan, dan beberapa lagu tradisional lainnya. 2019 waktu itu Rani bersama teman dari Jerman ada buat event namanya Medan Soundspektif. Itu kita buat karya film bisu tapi dengan musik yang ditampilkan secara live. Itu pertama kali Rani mencoba menggabungkan komposisi musik dengan soundscape. Kemudian tahun 2019 Rani bekerja sama dengan Goethe Institute Singapura waktu itu dengan 8 negara, 8 kota untuk membuat karya Sound of the City. Makanya waktu itu ada karya Sound of Medan. Nah, dari situ Rani terus ingin mengembangkan ide soundscape di dalam komposisi musik. Maka sekarang baru-baru ini Rani merilis tentang Suara Minangkabau. Rani selalu berpedoman kepada berani bermimpi, berani bertanggung jawab. Kenapa nggak ngikutin pasar misalnya seperti itu? Karena Rani lebih mengutamakan aku buat musik untuk diriku, untuk lebih utamanya. Aku buat musik untuk diriku yang mudah-mudahan orang yang mendengarkan bisa mendapatkan sesuatu. Karena Rani bermusik bukan untuk menggurui orang, atau ketika, apalagi kalau misalnya Rani bercerita tentang lingkungan misalnya gitu. Rani selalu tekankan bahwa ini adalah sebuah tamparan untuk diri Rani sendiri, terutamanya ketika Rani membuat lagu. Kalau pesan ini bisa tersampaikan dengan baik kepada orang lain, ya alhamdulillah, itu menurut Rani itu adalah kayak side effect lah gitu. Mudah-mudahan orang bisa merasakan apa yang Rani rasakan juga. Sebenarnya waktu di Australia itu ada waktu semester akhir itu ngerjakan tugas akhir ya, Creative Production Portfolio nama mata kuliahnya. Sebelum masuk ke semester akhir itu sempat main ke Museum of Melbourne waktu itu. Nah, jadi ada satu statement dari salah satu suku aborigin yaitu suku Gujimara. Bagaimana mereka mempraktekkan kehidupan sustainable living-nya mereka. Bagaimana mereka berupaya untuk terus menjaga kestabilan ekosistem. Jadi ada statement mereka bilang, you never take more than you need. Jadi kayak istilah rakus itu nggak ada dalam kehidupan mereka. Apa yang mereka ingin makan hari ini, kebutuhan mereka itu saja yang mereka ambil dari hutan. Pada akhirnya gara-gara statement itu, ini kayak ngerasa, oh ternyata kita manusia sekarang mungkin peradabannya jauh lebih tertinggal daripada orang zaman dulu yang sudah sangat futuristik berpikirnya untuk menjaga kestabilan ekosistem. Pada akhirnya, itu tadi kayak Rani sampaikan sebelumnya, Rani membuat lagu untuk tamparan di diri Rani terlebih dahulu. Makanya Rani buatlah lagu tentang sampah plastik waktu itu tahun 2018, judulnya Nature. Dan sebenarnya ada benarnya pepatah kita di Indonesia bilangkan bahwa apa yang kita tanam itu yang kita tuai. Ada penelitian terbaru tentang mikroplastik, bahwa sampah-sampah ataupun plastik yang kita buang sembarangan itu sebenarnya kembali ke kita. Jadi mikroplastik yang dikonsumsi oleh ikan, kemudian ikan yang kita makan, ya pada akhirnya apa yang kita buang itu kembali pada kita, sampah yang kita buang itu kembali pada kita, dan itu menjadi sarang penyakit gitu. Jadi ya pada akhirnya membuat Rani untuk lebih bijak untuk berpikir maupun berbuat sesuatu kayak gitu. Menurut Rani melakukan kebaikan itu sebenarnya simple, nggak rumit gitu. Ketika kita berbuat sesuatu, baik itu baik atau buruk, itu pasti akan kembali pada kita. Kalau misalnya kita ingin sesuatu kebaikan datang kepada kita, maka ya teruslah berbuat kebaikan gitu. Ketika Rani diminta ataupun ada kesempatan untuk bisa memberikan support juga ke orang lain, itu bagi Rani juga sebuah kekuatan tersendiri bagi Rani jadinya gitu. Karena Rani juga jadinya dapat semangat yang baru. Oh ternyata banyak nih orang yang mau berusaha untuk memperjuangkan kebaikan ataupun memperjuangkan hidupnya gitu. Rilisan Rani yang terbaru tentang Suara Minangkabau, di dalam perjalanannya, pada perjalanan proses Suara Minangkabau itu sendiri, itu adalah proses pencarian diri Rani terhadap leluhur.
pada akhirnya Rani punya kesimpulan bahwa kita yang hidup sekarang ini adalah future ancestor. Kita adalah leluhur untuk masa depan. Dan setiap manusia itu mempunyai daya untuk meninggalkan satu pesan ataupun meninggalkan satu ide. Sepanjang ataupun sependek apapun kehidupan kita. Karena yang Rani tahu ada konsep biologis DNA dan RNA itu adalah sebuah konsep biologis untuk menyampaikan pesan. Apakah pesan pemikiran, apakah pesan bagaimana bentuk fisik kita dan lain-lain gitu. Jadi Rani pengen, karena kita nih hidup di masa sekarang yang pada akhirnya di masa depan kita akan menjadi leluhur pada generasi berikutnya. Sepertinya kita kece nih kalau misalnya kita bisa berpikir, wah, aku nanti akan meninggalkan satu pesan yang baik kayak gitu. Jadi tetap apresiasi hal-hal kecil, hal kebaikan yang kalian lakukan, tetap rayakan, tetap apresiasi diri kalian, dan jangan pernah berhenti. Baik pemirsa, sekian dulu bincang-bincang kita kali ini mengenai bagaimana musik dapat memberikan dampak positif bagi alam, lingkungan, dan budaya. Semoga bermanfaat dan semoga kita bisa bertemu lagi di lain kesempatan. Bye-bye.